Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat kasih setia dan kebaikannya. Sampai pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan siap menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Tinggal di Dalam Tuhan, yang terambil dari satu nats Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 bagian A. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, Tuhan menggambarkan umat Israel sebagai pohon anggur pilihannya. Tetapi sayangnya mereka yang dipelihara Tuhan sedemikian rupa justru mengecewakan hati Tuhan karena tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini, ada dua hal penting yang menjadi pembelajaran bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ranting layaknya harus melekat pada pokok anggur. Jika tidak, sampai kapanpun ranting itu tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Jika ranting tidak berbuah dalam jangka waktu tertentu, pastilah akan dipotong. Ranting yang dipotong tentu akan mengering dan mati. Ranting itu tidak berguna lagi. Ia akan dibuang dan kemudian dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa anak-anak Tuhan selalu membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang adalah mutlak kita lakukan dan kita taati sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, pembelajaran yang kita ambil ialah supaya kita menghasilkan buah. Syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan kerelaan untuk diproses agar bisa bertumbuh dan berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita membuka diri kepada Tuhan dengan mengizinkan Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hidup kita, dan kita mau tunduk pada pembentukan Tuhan, mau dibersihkan Tuhan, maka hidup kita siap untuk menghasilkan buah. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah dalam hidup ini.
Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, dan firman ini menjadi suluh dan terang bagi jalan kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.